Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain bang? Ya saya nyepet. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman peserta didik, hari ini gua lagi jalan-jalan, terus soan nih ke rumah temen lama nih. Kebetulan dia hobinya itu nyelepetin orang. Nggak tahu mangga ada tuh diselepetin sama dia. Gue penasaran tuh gimana caranya nyelepetin. Kali aja bisa nyelepetin anak tetangga kan. Iya. Tuh. Nah, nih di sebelah gua ada namanya Bang Azim. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang Nopal. Nih kesibukannya, nih lihat suka nyelepetin nih. Ini apa nih namanya nih? Seletan. Selepetan. Iya. Nama kerennya ketapel. Ketapel. Oh. Kalau bahasa Awan Kulonnya namanya slingsut. 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 Ini cara mainnya bagaimana? Tadi aneh udah coba-coba kagak kena juga itu. Gimana? Iya belum, nah, canggih banget kalau main langsung kenal deh. Berarti lagi bujur gitu ya, lagi parengan. Tuh gimana tuh caranya tuh, enaknya tuh biar kena tuh. Oh iya, biasanya kalau pertama kali tuh orang belum jejak megangnya. Belum jejak, kalau udah jejak biasanya udah tangan udah stabil, tarikan karet juga nggak goyang gitu. Biasanya sih gitu. Ada tekniknya tuh? Ada. Apa tuh? Megangnya bagaimana tuh? Ya semua, nah itu Ini apa nih? Nah itu ya, itu sebutannya. Nah, teknik apa nih? Ini sebenarnya ketapelnya OTT nih, OTT semua. Operasi tangkap tangan? Over the top. Oh, jadi operasi tangkap tangan. peluru itu lewat atas. Oh. Gitu, pelurunya lewat atas. Ada juga yang TTF yang di sini. Dia karetnya di samping. Pelurunya lewat tengah. Begini. Sama. Begini nih. Iya. Negaknya gini, sama gitu. Jadi kalau kata Bang Kang Indra Firmansyah itu Jahre. Dia dari klub Jahre di Bandung. Dia orang lama di ketapel, ya dia dah yang baru-baru tuh. Yang nemuin tekniknya. Dia teknik dibuat itu bukan untuk 100% sukses, tapi teknik dibuat itu untuk mengurangi kegagalan. Jadi kadang-kadang teknik itu dibuat itu untuk dari standarisasi amo itu gotri, kok nggak pelor. Oh. Terus bijinya dari, ya? Iya. Terus karetnya nih flat band. Ada lagi tubular. Ini bulat karet namanya flat band nih. Flat band. Keren juga. Ini flat band nih sebutannya. Ada lagi tubular, bulat gitu ya kayak
karet bulat. Oh iya iya. Gitu. Dia ada Tahu, juga namanya tubular. Oh. Nah kalau tipe apa tebal-tebalnya beda-beda. Kalau buat pemula mah jangan tebal-tebal, dari 0,45 sampai 1 mili ada tuh. Tahu pemula itu mainnya itu 0,5 terakhir dah tuh. Tebalan ininya Iya, tebal supaya tebal nggak daya tariknya nggak terlalu effort keras banget kan. iya. Biar enteng gitu. Karena kalau yang tingkat pro itu mainnya itu main cepet dia. Karena kan main timing dah. 10 gotri berapa lamanya itu mainnya. Tapi kalau hitungannya seperti itu. iya, kalau dia kalau pro. Kalau yang reguler mah enggak, yang penting mah kena. Targetnya ada 5, ngeluarinnya 5, yang penting kena. Mau berapa lama kayak ditungguin. Gitu. Nih tadi sempat nyinggung dikit. Ini apa? Finger spot apa? Nih finger spot nih, megangnya gini, finger spot. Finger spot itu cara megang, teknik. Iya, megangnya finger spot. Finger spot kayak begini. Nah, ini megangnya nih, megang tapelnya ini. Kalau ini sebutannya akor poin. Akor poin. Akor poin nih. Kalau cara megang begininya namanya ada finger spot, ada terus hammer. Hammer gimana tuh? Hammer gini nih. Kayak megang palu, iya. Kayak megang palu. Iya. Cuman jadi, cara megangnya, genggamnya aja iya. ya. Tapi rata-rata sih kalau udah punya karakter sendiri sih kalau spletan. Gimana enaknya? Jadi, oh ini emang hammer, oh ini finger spot gitu. Jadi udah emang dibuatnya begitu. Apa alatnya? Iya, spletannya. Kalau ini spesialisnya apa? Ini jatuhnya bukan ini sih sebenarnya megangnya hammer. Oh, ini harusnya sama hammer. Kan hammer nih, gini. Megangnya gini. Oh. Megang palu. Kalau finger spot itu kayak gini nih. Gini nih, tuh. Beda. Ya kan? Iya. Megangnya gini, enggak bukan gini. Nih tuh, tangannya beda. Iya. Kekuatannya di sini. Kalau finger spot itu kan semuanya di sini. Iya. Dia nyengkrem. Dicengkrem. Itu tuh megangnya. Dia masih kalau finger spot, jadi udah punya desain sendiri. Oh nih ketapel finger spot. Pegangannya gitu. Nih hammer. Itu dari bahan apa nih bang? Itu resin. Oh resin. ABS. Nah kalau yang ini? Ini laminasi nih. Kayu sama akrilik dilapis-lapis. Oh ini bagian sini kayu ya? Ini kayunya, nih akriliknya. Iya. Di press tuh ya? Iya. Di press mah. Terus kalau yang ini nih? Ini cakep, beda banget nih kayaknya. Iya. Beda nih. Kalau itu sonokeling, iya itu kayu sonokeling tuh, full tanpa laminasi. Jadi saya kayu utuh dibuat kayak gitu. Nggak pakai ditumpuk-tumpuk gitu, nggak pakai dilapis-lapis. Bahannya ada apa aja sih dia? Kalau ini? Banyak, ada aluminium cor. Jadi yang lapisannya aluminium ada. Ada yang lapisan aluminium, di sininya kayu. Ada juga yang pakai mikarta. Yang lebih cakep tuh mikarta, lapis-lapisan. Berlapis-lapis dia. Bahannya? Iya, mikarta, namanya mikarta. Lapisannya, namanya bahannya mikarta. Gitu. Jadi kayak bahan akrilik, tapi dia emang bahannya utuh gini nih. Dia lapis-lapisan tuh. Warnanya ada hijau, merah, kuning, gitu. Ini modelnya begini. Ada lagi yang aneh-aneh lagi? Banyak. Model mah paling banyak. Oh, ini kan udah kayak cabang pohon. Iya. Kalau model mah Indonesia paling banyak. Tapi ada standarisasinya? Belum. Kita belum punya. Tapi ada? Belum. Dari luar negeri? Ya, kalau sama luar negeri, dia itu karena dia mungkin makernya ya, yang buat, ya mungkin dia dipatenin. Indonesia kan belum punya patenan. Hak paten buat spletan itu belum ada. Makanya berarti siapa aja bisa. Di luar negeri ada nih ya? Ada. Wah, luar negeri main di sini, belajar di sini, pulang ke luar negeri, ke negaranya, langsung jadi jadi olahraga di cabang olahraga. Iya. Di sini masih permainan. Indonesia. Iya, masih iseng-isengan. belum jadi olahraga gitu. Nah, abang sendiri nih, kenapa bisa tiba-tiba hobi begini nih? Oh, mulanya gimana tuh? Tuh awal mulanya main sama temen. Iya, tahun pandemi kemarin tuh, pandemi banget. Pas pandemi tahun kemarin tuh, bulan Juli juga sama pas bulan Juli. Itu temen datang. Nah, spletan nih enak. Ngapa? Nggak bakalan dirazia karena jarak-jarakan. Nggak mungkin mepet-mepet kayak main bola katanya. Oh gitu. Ngeliat. Wih,
pelurunya apaan tuh? Pelor. Iya, pelurunya pelor. Oh itu tuh pelurunya tuh. Nih pelurunya. Wah pelor pelurunya. Iya. Dikasih iya. pelurunya pelor. Ini ngapa kok kena bahaya dong? Oh namanya main bahaya nih. Oh, enggak. Jadi ada standarisasinya. Belakang itu kalau nggak ada tembok, kalau nggak ada alingan-alingan. Kalau tembok kan bukannya mantul ya? Iya, tapi kudu ada alingannya minimal. Jadi kalau orang nggak lewat gitu. Khawatirnya kalau ada bahan ngerinya bolong, nah kena orang. Iya, Makanya iya. untuk main itu SOP-nya tuh dijaga dulu awalnya itu. Ngeliatin tuh main. Akhirnya beli di online yang murah. Kok ternyata mahal-mahal banget ya? Ada yang murah. Ada yang murah. Pertama kali punya yang 35.000. Bahannya? Bahannya gituan, babet. Babet apa tuh? Bahan babet motor. Fiber. Bukan babet. Kayak bahan babet, namanya bahan babet motor. Bukan fiber. Mesin motor tau kan? Bahannya kayak gitu tuh, bahan kayak mesin motor. Pas bawa main, wah, gini. Nggak boleh main pakai itu. Nggak recommended, bahaya, ngeri kena dada. Yang udah-udah pada pada Kenapa bisa kena dada? karena patah. Oh, Patah. Kuat daya Iya. tahannya. Pas ditarik patah, berbalik ke sini. Itu yang sering pada orang nggak recommendednya gitu. Itu murah emang katanya. Udah. Ngumpulin duit tuh, beli peletan. Akhirnya beli itu 150.000. Yang mana tuh? Yang ini? Apa yang mana? Itu. Ini 150 nih. Iya. Yang itu? Kalau nih, ini 200, 250. Ini nih. Berapa nih? Itu 300. Yang benar. Iya beneran. Oh, istri tahu nggak nih? Ini kayaknya ditusu anak nih. Iya, nih kayaknya langsung gope ke atas nih kayaknya nih. Kayak itu udah 300 itu. Yang paling murah selain yang tadi babetan, yang tapi murah tapi standar. Ada Itu iya. Kalau buat handmade mah nggak ada. buat tantangan nggak ada. Buatan tangan itu murah sih ada murah maksudnya, tapi jarang yang pada belinya agak susah gitu. Kayak di online. Kalau di komunitas rata-rata sih cepean. Cepean paling Iya, murah. paling murah cepet. Abang sendiri ikut komunitas apa gimana? Ikutlah. Apa? Soldadu Ketapel Depok. Soldadu ada panjangannya? Ada soldadunya tuh. Apa? Soldadu, Solidaritas Dunia Ketapel Depok. Mantap. Gitu. Udah berapa lama tuh komunitasnya? Sama saya main di ikut main di Ketapel, akhirnya karena banyak main ikut, akhirnya bikin komunitasnya tuh. Bikin, tapi nah di bulan Januari kita ngajuin ke Perkatin. Perkatin apa tuh? Persatuan Ketapel Tradisional Indonesia. Itu di bawah pemerintahan atau Belum, masih Portina. Portina apalagi tuh? Forum Olahraga Tradisional Indonesia. Oh, tapi udah ada lembaganya. Ada lembaga, iya. Nah, kita ajuin administrasinya biar klub kita itu diakuin sama Perkatin. Kita ajuin, akhirnya Januari keluar tuh surat SK-nya. Nah, jadi komunitas itu diakui sama Perkatin. Berapa Bang harganya? Anggotanya? Anggota kalau full 30-an. 30-an. Iya, kalau main paling 7, 10. Susah ngumpulnya waktunya. Range umurnya dari Wah, umur mah variasi banget. Kemarin yang paling muda itu 20 tahun. 20 tahun. Yang paling tua itu 55 tahun. Di klub Soldadu itu ada 20 sampai 55. Iya. Yang main sepletan. Berarti paling banyak umur-umuran apa? 30. Iya, 30 paling banyak 30. Mengisi kekosongan lah. Iya. Sekarang ya buat tren juga sih sebenarnya. Iya, gaya-gaya wah. Makin mencilak, makin ruwet. Nah, itu makin mahal. Iya. Nah, untuk kalau misalnya perlombaan itu, Iya. ada perlombaan kan pasti ini. Ada. Nah, itu yang dinilai apanya? Kalau perlombaan itu target doang sih. Misalnya target 5, pelurunya 5. Jadi targetnya 5, pelurunya 5. Jadi one shoot, one target. Sebutannya. Jadi satu target, satu peluru. Kalau misalnya dari perlombaan ini ada 5 target, itu ada yang sistem target, ada sistem poin. Kalau yang sistem poin itu pakainya spinner. Spinnernya dari gede, agak kecil, kecil, makin lama makin kecil. Oke, lanjut lagi. Tadi kita break sholat dulu kan, biar
agamis lah. Nah, terus Bukan religi. bukan agamis. Agamis. Terus tadi lanjut obrolan yang tadi untuk perlombaan itu berarti itu apakah sekedar perlombaan untuk seru-seruan aja? Apa memang ada tahap seleksinya, terus nanti akan diikut sertakan sebagai cabang olahraga atau gitu? Oh enggak. Kalau biasanya kalau perlombaan spletan tuh biasanya itu klub pada kumpul di situ. Jadi hitungannya silaturahim juga antara klub. Kemarin aja di Ulu Jami itu datang dari Bandung, Sukabumi, terus Cirebon. Ya Cirebon ada, Subang, Bekasi, itu sampai Jabodetabek gitu kemarin. Makanya di situ juga ajang silaturahim, bahwa kita juga sebenarnya ajang buat biar pemerintah itu melek gitu, bahwa ini ada permainan tradisional yang sudah banyak nih komunitasnya, klub-klubnya gitu, dan bukan di Jabodetabek doang, udah sampai Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ada Jayapura juga gitu. Maksudnya udah banyak gitu, komunitasnya udah banyak. Tinggal pemerintah melek doang nih, Ya, kalau mewadahi comot lah ya. gitu. Iya, nih ditampung nih permainannya. Nah, gitu. aneh dengar katanya tahun ini mau dimasukin ke ini nih PON. PON, Benar iya. tuh. Katanya sih Insya Allah sih masuk gitu. Insya Allah masuk PON. Karena tahun kemarin katanya administrasinya udah berjalan gitu, dan udah benar diajak gitu sama Kemenpora untuk segala standarisasinya, spletannya, pokoknya semuanya tuh yang kebutuhan dari Kemenporanya minta, katanya gitu. Insya Allah sih katanya. Kalau dari Kemenpora ada minta, biasanya enak tuh. Jadi permainan Indonesia bener-bener nih bisa jadi ajang cabang olahraga, jadi cabur itu, cabang olahraga. Di Indonesia berarti masih tahap penjajakan lah ya. Iya. Nah, kalau untuk di luar negeri gimana Bang? Wah, luar negeri. Makanya Indonesia yang punya luar negeri yang udah luar negeri udah taraf internasional. Oh, berarti ada tuh lomba Ada internasional. antar negara udah. Indonesia nggak bisa masuk karena nggak ada wadahnya untuk di Indonesia. Kalau antar komunitas mungkin bisa, tapi dari komunitas Indonesia masuk ke sono. Tapi kalau antar negara nggak bisa. Indonesia nggak ada perwakilan buat wakili karena Kemenporanya wadahnya itu nggak ada. iya belum diakui. Iya gitu. iya iya. Berarti Di di sono internasional malah udah udah ini ya, udah rame mulai ya. New Zealand, Amerika, Filipina, Cina, udah main. Wah, Orang bule main ginian. iya. Dia itu malah nyonteknya itu banyak dari Indonesia. Belajarnya di sini. Belajar nyepetnya, belajar bikinnya gitu. Banyak nyontek. Cuman kalau di luar negeri karena dia teknologinya lebih canggih. Nah, dia tuh mungkin pakai bahan-bahannya juga yang lebih canggih juga gitu dibanding Indonesia. Iya iya. Tapi tetap Indonesia dicangguin, yang diakuinnya tuh handmade-nya, Nah, buatan tangannya. Nah, untuk yang tadi misalkan di perlombaan itu Bang. Nah, ini pengen tahu tuh standarisasinya seperti apa? Apakah jaraknya? Jaraknya itu seperti apa? Iya. Berapa meter kah? Apa nompo gitu? Gimana tuh? Gimana? Ngerambol, nompo. Itu gimana tuh kira-kira? Oh iya, kalau jarak itu, kalau buat anak-anak, kalau biasanya sih kalau lomba itu ada kategori anak-anak, itu 7 meter jaraknya. Itu 7 meter, kalau buat dewasa itu 10 meter. Dari umur juga di ini nih? Iya, Anak-anak? 15 tahun ke bawah. Anak-anak 15 tahun ke bawah ada? Iya, banyak. Oh, banyak juga? Wow. Makanya Indonesia harus melek nih Kemenporanya. Karena dari anak-anak itu sampai aki-aki itu main. Iya, iya. Kalau di perlombaan juga ada semuanya itu. Aki-aki, tapi kalau dewasa itu aki-aki nggak ada kelasnya. Pokoknya iya. dewasa dia. Iya. Dewasa plus dia. Oh, ini baru tahu nih, apa anak-anak juga ini ya, range umurnya dari umur berapa kira-kira? Biasanya yang main itu antara umur 12 tahun sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Cocok buat di school. Iya, anak-anak SMP, anak baru masuk SMP udah main.
Dan itu juga anak-anak itu udah dididik gitu. Ada kan kayak komunitas-komunitas itu ada yang ngedidik anak-anak dari dini gitu. Dia buat jadi atlet. Udah di namanya dididik nih buat jadi atlet nih dari sekarang gitu. Nanti kalau jadi jadi cabang olahraga nih. Nah itu anak-anak tuh udah siap tuh. Udah mateng lah gitu. Jadinya udah Indonesia siap mewakili, udah punya perwakilan lah gitu. Cuman masalahnya itu doang. Terus juga kalau lomba itu kategorinya banyak, tergantung si penyelenggaranya nih, panitia penyelenggaranya. Ada yang bikin 3 kategori, ada yang 2 kategori, ini tergantung. Apa aja tuh kategorinya? Kategorinya ada yang kaleng, tembak iya. Terus ada spinner, spinner multi atau spinner tunggal. Kalau spinner multi itu sistemnya sistem poin. Jadi target diameter 6 cm itu poinnya 10. Terus target 5 cm poinnya 20. Target 4 cm itu 30 poinnya. Target 3 cm itu 40. Target 2 cm itu 50. Jadi nembaknya bebas tuh. Mau target yang mana dulu. Tapi dari 5 spinner itu cuman dapat 5 peluru. Jadi one shoot, one target, 1 peluru, 1 target gitu. Oke. Misalkan gini Bang, ada teman-teman sekolah dulu yang mau join nih, dan memfokuskan menjadi atlet lah. Insya Allah kedepannya kalau diperhatikan sama pemerintah jadi cabur, mereka pengen jadi atlet ketapel nih. Itu kira-kira bisa datang kemana tuh? Oh, kalau biasanya kalau di komunitas konspiratan itu kalau datang ke komunitas itu biasanya sih welcome aja. Ya silakan nih, kita guyup gitu. Berarti kalau aneh tiba-tiba nih umurnya masih masuk kategori perlombaan nih misalkan, aneh datang aja nih ke Soldadu. Boleh, datang main, splat. Mau ikut di sini silakan, ikut. Oh, udah nggak apa-apa ikut. Nanti kan kalau mau lomba pasti kan ditanya klub dari mana gitu. Oh, klubnya ini, oke, ya langsung. Gitu. Alatnya tuh, alatnya awal-awal aneh harus beli apa gitu. Hardware-nya lah kasarnya, peralatannya. Kalau pasti mas spletannya nih, gue punya, nggak punya, terus main karet. Ini semua iya, kita kan main karet nih. Kalau nggak mulur bukan karet namanya. Tambang. Kudu punya spletan sih. Iya. Tergantung dari matanya kita. Matanya maksudnya gimana tuh? Orang yang kayak aneh nih. Aneh nggak bisa, mata aneh nggak bisa kiri, nggak bisa mereming kiri, biasanya kanan doang. Jadi ya megangnya kanan doang. Ini karena kalau bisa kanan kiri berarti bisa megang kanan kiri spletannya. Karena yang kekerannya kan dia ngeker, yang merem ini pegang tangan kanan, mata yang kanan yang merem. Berarti dia ininya hitungannya bukan tangan aktif ya? Kidal atau bukan berarti bukan dari situ ya? Berarti dari mata ya? Mata juga. Kalau yang dia bisa mata dua-duanya bisa kanan kiri. Kalau cuma salah satu doang ya dia tergantung tangannya doang. Tergantung matanya bisa yang meremin yang mana. Kalau misalnya begini, berarti begini? Enggak, balik. Begini? Iya. Oh. Kalau kiri, yang mereminnya yang kiri. Gini? Iya. Oh, gitu. Okay, jadi tergantung mata. Jadi yang ini kenapa dimeremin? Karena ini kan yang fokusnya kan di sini nih. Nah ini kan karet. Kalau yang kanan, ini kan fokusnya prem ya. Iya. Kalau dia yang dimeremin yang kiri, ya pelurunya maksudnya titik bidiknya itu nggak pas gitu, pasti melenceng. Berarti ini kalau mau main spletannya dulu. Terus selain spletannya mah karet, sarung tangan atau enggak? Enggak, kita nggak ada yang pakai sarung tangan. Karet. Ini karetnya, ini karet flat band namanya. Berarti dijual terpisah nih Bang? Kalau beli ada yang terpisah, ada enggak, tergantung. Kalau biasanya kalau ada include, nah itu berarti udah satu paket sama karetnya. Ini disebutnya apa? Ini sebutnya prem. Ini prem. Ini karet flat band. Ini pouch. Oh, ini pouch. Ini pouch kantong peluru. Iya. Ini
Pelurunya apa? Itu kalau bahasa dari untuk ammo. Amung. Ammo, Oh. AMMO. Oh, Ammo. Iya, Tapi iya, bahasanya di komunitas banyak kan sih gotri. Oh, gotri. Sebutannya gotri. Tapi itu sebenarnya itu pelor. Iya, iya, iya. Jadi sebutannya bebas aja sih. Ada ngomong peluru, gotri, ammo, pelor, terah. Belinya di mana nih? Kayak si pelornya sendiri, ininya nih. Oh, kalau di online sebenarnya ada, tapi kan di online tuh banyak kan tuh produk pabrik ya. Ya itu kita tuh kurang recommended. Jadi kalau beli tuh rata-rata di komunitas, kita cari di komunitas. Berarti kalau aneh nih, misalkan aneh pengen nih, Iya. kan tadi udah nyoba-nyoba nih. Iya. Nah, kayaknya aneh tertarik nih. Iya. Datang aja tuh ke komunitas ini. Iya. Datang. Tinggal nyari, tanya. Nyobain selepetan. Habis itu kalau aneh tertarik, Bang, ada nggak Bisa yang jual pesan, gitu? iya bisa pesan aja biasanya sih pesan. Siap. Pesan nanti maunya yang gimana. Biasanya kalau main di komunitas biasanya sih banyak bola seletan lebih itu. Biasanya dikasih aja nih, main pakai aja gitu, pakai main sampai dia capek. Wah capek dah, dia capek udah, main lagi serah. Ada tuh orang mana ya? Aneh lupa tuh. Dia itu main, orang-orang mau pulang dia masih mau mainin, katanya penasaran karena nggak kena. Katanya kaget, ini peluru banyak banget nih, kagak kena itu satu doang gitu. Karena penasaran, akhirnya dibeli, akhirnya main terus. Iya kan nggak, ya semua kadang kenanya ada yang kena. Jadi target itu kita sebut kita nembak target A yang kena A, jangan sampai kita target A yang kena B. Iya, paham. Ada yang kena, girang, padahal ya kekerannya kemana nih? Beda, iya. Itu masalahnya. Paham. Berarti lumayan masuk kantong lah ya, nggak terlalu mahal lah ya untuk Iya. ya. Oke. Cuman kalau orang yang udah pro, kalau pemula jangan beli yang bagus-bagus, sayang, karena dia ini ada namanya sistemnya namanya fork it, nanya peluru kena prem bisa pecah, bisa gompal, bisa pecah, karena kan daya tariknya kencang. Karena tadi balik lagi kayak tekniknya ya. Iya, mereka nggak sesuai. Makanya ketika dia pas pelurunya kena si prem. Iya. Iya. Jadi makanya kalau untuk pemula jangan yang mahal-mahal. Ya belinya yang buat pemula aja. Ada biasanya kan seletan pemula. Kalau yang mahal sayang. Iya. Gitu. Karena kalau kena ini sayang. Gitu. Sayang premnya. Berarti untuk alat pelindung dirinya sendiri ada nggak? Nggak ada. Kita nggak ada pelindung. Oke. Sebenarnya jadi permainan paling simpel. Cuman bawa seletan sama gotri. Oke. Udah gitu doang. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Bang. Harapannya nih dari abang sendiri nih untuk hobi ini nih, selepetan lah atau ketapel itu, bagaimana harapan abang ke hobi tersebut, dunia hobi tersebut, dan harapan abang kepada pemerintah khususnya untuk hobi ketapel ini Bang, kira-kira gimana tuh? Iya, kalau harapan saya mah maksudnya ketapel ini maksudnya biar familiar lagi gitu, karena selepetan mungkin di generasi ke bawah ini, mungkin dari anak-anak SD ini udah nggak ada yang tahu mainnya gimana. Ini sebenarnya kita yang komunitas itu sebenarnya ngejaga juga, ngelestariin budaya Indonesia. Cuman aja karena perkembangan zaman ya ketapelnya mungkin udah berubah gitu. Tapi kan ini kan jadi generasi selanjutnya ini tahu ketapel itu, oh ini seletan nih, ngkongnya dulu main. Nah pas cucunya nggak tahu main apa kagak. Cuman orang dulu buat burung, buat buah. Nah untuk orang sekarang kagak ada kebunnya, kagak ada burungnya juga. Nah ya udah jadi tembak itu targetnya aja kan. Nah harapannya itu biar budaya Indonesia itu nggak hilang gitu, nggak hilang. Orang luar negeri udah pakai, kok kita belum pakai gitu. Yang bikin masalah itu. Lucu aja permainan orang dulu, tapi sampai sekarang
belum diakui gitu. Ya, ya. Gitu doang. Padahal ciptaan dari kita sendiri. Gitu. Iya, mainan-mainan kita ini. Untuk pemerintah sendiri gimana? Kalau buat pemerintah, ya ayolah pemerintah. Ya, ini kan komunitas udah banyak. Udah hitungannya ini permainan asik nih. Iya. Jadi permainan yang ngelestariin budaya juga, dan permainan seperti shotgun nih. Jadi permainan bidik gitu. Jadi harusnya Indonesia juga harusnya udah ngakuin nih buat permainan ini gitu. Ya pemerintah biar langsung nggak pakai syaratnya, dipermudah lah gitu untuk permainan. Karena ini kan permainan rakyat jatuhnya nih. Gitu. Ada unsur pelestarian budaya juga ya. Benar. Jadi banyak unsurnya. Oke deh. Gitu. Bang udah mulai malam nih. Ada baiknya diudahin dulu dah. Ya. Siap. Oke. Teman-teman peserta didik, kayaknya udah cukup dulu kita ngobrol-ngobrol sama Bang Azim nih. Kalau misalnya teman-teman ingin bergabung di komunitas Ketapel, bisa langsung datang ke komunitas Soldadu ya. Boleh, salah satunya Soldadu, ya. Masih banyak juga komunitas-komunitas lain. Daerah-daerah. Gitu. Sekian dari saya. Tetap pantengin sekolah dulu, khususnya channel Esko. Terima kasih.